Ya teman-teman, saya akan menjelaskan video selanjutnya mengenai pengertian hipotesis menurut para ahli. Yang pertama bisa kita lihat, menurut Kellinger tahun 1973, hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini kecenderungannya untuk jenis kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Nana Martono tahun 2010. Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, yang paling umum sering digunakan itu menurut A. Muri Yusuf tahun 2005. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final atau suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah. Lalu kita akan melihat contoh hipotesis melalui satu sisi dan dua sisi. Ini dia gambarnya. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, kita akan membuat proposal terlebih dahulu. Nah, proposal bab pertama itu berisi latar belakang. Bab kedua referensi. Bab yang ketiga kita akan menjelaskan tentang metodologi. Nah, di dalam metodologi nanti kita akan menemukan yang namanya hipotesis. Hipotesis tadi adalah dugaan sementara. Nah, sementara di sini karena saat kita melakukan penelitian secara kuantitatif, kita akan memulainya kuantitatif. Kita akan mengawalinya dengan mengumpulkan teori-teori. Nah, saat kita mengumpulkan teori-teori tadi, kita akan memunculkan atau akan muncul fenomena atau kejadian. Fenomena atau kejadian ini harus kita teliti. Kita harus meneliti fenomena kejadian ini berdasarkan teori-teori yang telah kita pahami sebelumnya. Nah, saat kita mengumpulkan teori-teori ini dan memahami teori-teorinya, kita akan memunculkan yang namanya hipotesa. Nah, setelah muncul fenomena dan kejadian, munculkan hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara yang harus diuji secara empiris. Empiris di sini adalah pengalaman atau kejadian individu yang harus diuji terus-menerus. Nah, dari kata empiris inilah saat kita melakukan penelitian secara kuantitatif, kita akan muncul sebuah hitungan. Muncul sebuah hitungan. Bagaimana hitungan dalam hipotesis itu muncul akhirnya yang bernama perhitungan.
baku yang biasanya itu tabel yang kemarin telah kita pelajari. Nah, kalau berdasarkan teori itu ada hitungan baku, perhitungan baku. Tugas dari peneliti adalah membandingkan antara perhitungan dan berdasarkan hitungan baku atau tabel. Jadi hitungan yang telah kita hitung dengan teori yang menghasilkan perhitungan bakunya, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah hipotesis. Tadi dalam hipotesis kita harus menjelaskan apakah ada hubungan-hubungan dengan hal yang telah kita teliti. Nah, harus ada hubungan. Pertama mesti tanda tanya, apakah ada hubungan-hubungannya? Nah, nanti hasil akhirnya kita harus mendapatkan bahwa materi atau hal yang telah kita teliti itu ada hubungannya. Nah, tadi kan pada akhirnya harus ada hubungan. Hubungan yang dimaksud itu hubungan apa? Hubungan dari fenomena-fenomena yang muncul. Nah, dari pengertian ini di atas tadi, dia berkembang bahwa hipotesis itu keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang muncul dalam penelitian. Nah, pada akhirnya ada penguatan di sini, yaitu hipotesis harus ada di kuantitatif, namun tidak harus ada dalam kualitatif. Maksudnya harus ada dalam kuantitatif, namun boleh ada dan boleh tidak dalam kualitatif. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang definisi hipotesis. Yang pertama itu ada contoh menurut Herman Agus Purwanto dan Diah Sulistiastuti tahun 2007. Saya mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan dugaan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar. Sehingga harus diuji secara empiris. Nah, di sini muncul kata-kata empiris lagi. Nah, jika data kita kuantitatif, karena empiris di sini
kita harus menghitung. Lalu membandingkan dengan tabel barunya. Nah, ini jika secara kuantitatif. Namun jika secara kualitatif, kita harus melakukan wawancara secara mendalam. Ya, jadi seperti ini. Jika kuantitatif, kita harus menghitung, lalu membandingkan dengan tabel yang baku. Jika secara kualitatif, kita harus melakukan wawancara secara mendalam. Ya, yang kedua itu menurut Carlinger tahun 1973 mengatakan hipotesis adalah pernyataan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Karena di sini ada kata dua variabel atau lebih, ini digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, nanti di dalam proposal itu ada yang namanya variabel bebas atau independen dengan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah yang memberi efek atau yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat ini adalah efeknya atau yang dipengaruhi. Contohnya, model pembelajaran X mempengaruhi keterampilan siswa. Nih, model pembelajaran X itu adalah variabel bebasnya. Lalu, keterampilan siswa, pengaruh keterampilan siswa ini adalah variabel terikat. Nah, ini adalah contoh dari definisi yang kedua menurut Carlinger. Nah, yang ketiga adalah pendapat dari Nanang Rantama tahun 2010. Dia mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji, atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan mufakat. Nah, berdasarkan pengertian ini, itu sangat berguna bagi peneliti yang menggunakan kualitatif. Nah, karena di sini tidak munculkan kata variabel bebas ataupun terikat, jadi jika peneliti menggunakan kualitatif itu pengertian yang bagus atau bermanfaat adalah penggunaan Nana Matono. Nah, jika timbul pertanyaan bagaimana jika kuantitatif? Karena kuantitatif tadi itu harus ada apa? Variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat dan variabel bebas ini harus berupa kalimat deklaratif. Nah, kuantitatif ini juga nanti dapat
dinyatakan secara matematis. Contoh seperti yang kemarin, ada kata-kata mu atau rata. Di sini mu 0 sama dengan mu alternatif, atau mu 0 bukan sama dengan mu 1. Nah, atau mu 0 lebih besar dari mu 1. Ini jika kuantitatif. Nah, bagaimana jika kualitatif? Kalau kualitatif ini tadi tidak bisa dinyatakan secara matematis, jadi harus dengan kalimat deklaratif. Karena harus dengan kalimat deklaratif, jadi jika menggunakan pengertian ini itu sangat cocok dan jelas untuk peneliti yang menggunakan data kualitatif. Namun, jika kuantitatif, nanti kita akan diberi pertanyaan oleh dosen atau dosen pembimbing nanti saat kita skripsi atau melakukan penelitian, itu kita akan ditanyakan mana variabel bebasnya, mana variabel berikatnya, karena pengertian ini tuh kurang sesuai untuk peneliti yang menggunakan data kuantitatif seperti itu. Untuk definisi yang keempat atau definisi yang terakhir itu menurut A. Mauri Yusuf tahun 2005. Dia mengatakan bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final. Di sini dikatakan belum final. Belum final kan berarti belum pasti atau suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara yang merupakan konstruksi peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Nah, biasanya pengertian ini sering dijumpai pada mahasiswa S1, S2, ataupun S3 sering digunakan. Karena apa? Ini bisa untuk penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jika ini melalui penyelidikan ilmiah, jika ilmiah ini diganti menjadi empiris, itu bisa digunakan untuk peneliti menggunakan data kualitatif. Nah, jika menggunakan kuantitatif, ini ada kata-kata hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, pengertian dari A. Mauri Yusuf ini adalah pengertian yang sering digunakan untuk mahasiswa untuk melakukan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif, seperti itu.